Salam wanita yang kasih Tuhan. Mari kita kembali bersekutu pada Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian dan kita juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Tuhan berikan bagi kami hari ini, sehingga kami boleh kembali beribadah kepadamu meskipun lewat Tuhan online, tidak bersama di gereja, tapi kami menyatukan hati kami bersama-sama wanita untuk bersama-sama mempersekutukan hati kami untuk rindu menerima lawatan dan jamahan Tuhan. Berkati pujian kami, berkati penyembahan kami, berkati doa kami, berkati Tuhan hamba-Mu yang sebentar akan juga mendengarkan, yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga kami akan mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom wanita yang dikasih Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya akan berikan satu judul, Dia Berkuasa. Di dalam Yeremia pasal 10 ayat 23 sampai dengan 24. Yeremia 10 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Wanita dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata bahwa
manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Apakah arti kuasa? Kuasa itu adalah kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan segala sesuatu, wewenang untuk mengatur dan menetapkan. Ya. Jadi orang yang berkuasa itu punya wewenang untuk mengatur dan menentukan segala sesuatu. Nah, hari ini kita melihat bahwa manusia tidak punya kuasa untuk mengatur langkahnya sendiri. Nah, mengapa manusia tidak berkuasa untuk mengatur, menentukan, menetapkan langkah-langkahnya? Ya, karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang terbatas, ya. Jadi manusia itu adalah ciptaan Tuhan, sama seperti yang lain, hanya ciptaan, tidak punya kuasa untuk menentukan dan menetapkan semuanya. Meskipun manusia berbeda dengan yang lain, dengan ciptaan yang lain, karena manusia diciptakan hampir sama seperti Allah. Kita buka dalam Mazmur 8 ayat 6. Mazmur 8 ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi manusia diciptakan hampir sama seperti Allah, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi bukan Allah. Kejadian 1, 26-27. Kejadian 1, 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wanita dikasih Tuhan, manusia hanya mempunyai kuasa atas binatang ciptaan Tuhan, ya, sehingga manusia diberi tugas untuk memberi nama kepada binatang ciptaan Tuhan itu, ya, yaitu yang pertama atas binatang-binatang. Sehingga kalau kita lihat banyak sekali, ya, orang-orang yang pandai menaklukkan binatang, ya, sehingga untuk sirkus itu, ya, saya sangat senang kalau melihat itu, ya. Nah, itu menaklukkan, bisa berkuasa. Ya, Kejadian 2 ayat 19. Kejadian 2 ayat 19. Di sana juga tidak hanya binatang tetapi juga tumbuh-tumbuhan, ya. Lalu, ya, Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi yang pertama, manusia berkuasa atas binatang, ya, sehingga Tuhan memberi tugas kepada manusia untuk memberi nama kepada binatang-binatang. Jadi yang memberi nama itu bukan Tuhan, tetapi Adam, ya. Ya, sampai hari ini bagaimana manusia bisa menaklukkan, ya, anjing untuk dilatih, ya, yang di air itu, ya, ikan apa itu yang bisa dilatih itu, ya, itu luar biasa sekali, ya. Itu kuasa manusia, ya, sampai, ya, saya sendiri punya kucing, saya suruh ayo di mana buang kotoran, dia di situ, dia taat, dia bisa, ya, itu, ya, itu berkuasa. Dan juga atas tumbuh-tumbuhan, ya, di mana Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi manusia punya kuasa atas binatang, baik yang di udara, di darat, di laut, ya, melata, dan juga atas tumbuh-tumbuhan untuk memelihara dan mengusahakan. Tetapi selebihnya dari ciptaan Tuhan, seperti matahari, bulan, bintang, gunung, laut, dan sebagainya, termasuk manusia, itu bukan manusia, tapi Tuhan yang berkuasa mengatur dan menetapkan. Kalau kita perhatikan, siapa yang bisa membuat gunung meletus? Bukan manusia, tetapi itu adalah Tuhan, ya. Ini adalah keterbatasan manusia, tetapi Tuhan itu tidak terbatas, ya. Manusia hanya sebatas bisa berpikir dan merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan semua langkah-langkah kehidupan kita.
sebagai manusia kita berpikir, kita merencanakan, kita menginginkan sesuatu dalam kehidupan kita. Tetapi kadang apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, Amsal 16 ayat 9 karena dikatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi kita ini hanya bisa berpikir, berencana, tapi sekali lagi Tuhan yang menentukan. Kalau kita sadar akan hal ini, kita tidak akan mudah kecewa, kita tidak akan mudah patah hati, patah semangat, tapi kita tetap bisa bersyukur dengan keadaan kita. Yakobus 4 ayat 13-15. Yakobus 4 13-15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Jadi wanita yang kasih Tuhan, manusia ini hanya bisa sekali lagi berencana, tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kita nggak tahu nanti itu bagaimana. Yang seperti hari ini saja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, untuk itu bagaimana sikap kita atau apa yang harus kita perbuat berkaitan dengan keterbatasan kita, dimana kita masih punya keinginan, punya rencana, ya, sesuatu yang kita inginkan, ya, apa yang perlu kita lakukan, yaitu menyerahkan segala pikiran dan rencana kita pada kehendak Tuhan. Di dalam Yakobus tadi, kalau Tuhan menghendaki, aku akan berbuat ini dan itu. Kalau Tuhan menghendaki, itu tanda orang yang menyerah kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus ketika akan menghadapi salib sebagai manusia bebas, ya, seperti kita punya kehendak, punya keinginan, punya pilihan, ingin lepas dari pencobaan. Tetapi yang dilakukan adalah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dan menyerahkan segala keinginannya kepada Tuhan. Matius 26 38-39, Matius 26 38-39. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Inilah yang harus kita lakukan, yaitu kita menyerahkan segala pikiran kita, rencana kita, kehendak kita, hasrat kita kepada Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Tidak memaksakan kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Kalau hari ini kita merencanakan sesuatu dan mungkin mengalami kegagalan, bukan berarti Tuhan gagal, bukan berarti Tuhan tidak sayang, tetapi Tuhan tahu apa yang terjadi ke depannya, ya, sehingga kita harus belajar untuk belajar seperti Tuhan Yesus, kehendak Tuhan yang terjadi. Tuhan Yesus tetap menghadapi salib, dia tidak terhindar dari salib, tetap menghadapi salib. Tetapi apa yang dia dapatkan? Dia mendapatkan kekuatan, kemenangan di dalam salib, penderitaan sampai pada akhirnya dia menjadi pemenang. Mungkin kita juga diperhadapkan satu situasi yang tidak enak dan kita harus memasukinya. Ya, seperti Sadrak, Meshach, Abednego tetap masuk dalam dapur api, sama seperti Daniel tetap masuk ke gua singa. Tapi perhatikan, mereka tetap terselamatkan, mereka tetap dalam rencana Allah, sehingga justru dalam keadaan itu nama Tuhan dipermuliakan. Wanita kasih Tuhan, yang pertama itu kita harus menyerahkan kehendak Tuhan yang terjadi, bukan memaksakan kehendak kita. Yang kedua adalah menyerahkan juga kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 3, Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, kita serahkan pada Tuhan, dan terlaksana segala rencanamu kalau rencana itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Kalau tidak, ya tidak, ya. Mungkin ini kadang menjadi pergumulan bagi kita, ya. Kenapa tidak? Kan baik bagi kita, ya. Karena kita nggak tahu ke depannya. Tetapi Tuhan yang lebih tahu dari kita, Tuhan akan mengatur semuanya, ya. Kalau hari ini gagal, bukan berarti gagal. Kalau hari ini kita melakukan sesuatu yang sakit, bukan berarti kita kalah. Tapi Tuhan punya rencana yang baik. Yeremia 29 ayat 11.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Inilah janji Tuhan. Kegagalan bukan berarti kekalahan. Kegagalan bukan berarti keterpurukan. Tetapi Tuhan tahu yang di depan kita, apa yang terjadi. Jadi kalau hari ini kita gagal, biarlah itu satu keberhasilan yang tertunda. Tuhan sedang menunjukkan jalan yang lain yang lebih baik bagi diri kita. Dan Roma 8 ayat 28, bahwa Tuhan turut bekerja atas kita, mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Tuhan turut bekerja atas setiap kehidupan kita. Ya, kalau hari ini ya saya juga diizinkan mengalami sesuatu yang ya secara manusia saya juga agak sedikit takut ya. Ada tulang tumbuh ya. Tetapi firman Tuhan selalu berkata bahwa Tuhan selalu bersama. Apa yang kita rencanakan tidak selalu mulus, tapi Tuhan yang punya keputusan. Sehingga kita belajar menyerahkan semua pada Tuhan. Kehendak Tuhan yang terjadi. Tuhan memberikan rancangan yang terbaik, yang terindah, bukan kecelakaan. Dan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan atas kehidupan saya dan kehidupan wanita semua hari ini yang mungkin mengalami pergumulan yang sama. Ya, pergumulan yang sama. Berbeda pergumulannya sama. Mungkin sakit penyakit, mungkin kelemahan, mungkin apa yang menekan. Mari kita serahkan pada Tuhan. Kita berpikir, kita berencana, dan serahkan semua pada Tuhan. Tuhan memberi yang terbaik. Amin. Wanita yang kasih Tuhan, selamat sore. Dan berkati kita semua. Perhatikan, kita tidak berkuasa, tapi Tuhan yang punya kuasa. Dia sanggup memberi yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.